Membuat aku menyadari bahwa tidak bisa berekspektasi gitu, dan itu benar-benar menghantam aku kanan kiri depan belakang atas bawah. Cerita selama kamu berkarir, join Indonesian Idol, terus sekarang punya single sendiri, single album. Baru single ke-5 kalau nggak salah ya, 5 yang kemarin rilis. Itu ada nggak masa-masa di mana kamu tidak berjalan sesuai harapan kamu? Oh sering lah, maksudnya sering lah gimana ya maksudnya? Maksudnya kayak aku termasuk tipikal orang yang cukup berekspektasi juga gitu loh. Jadi living in this industry specifically membuat aku menyadari bahwa tidak bisa berekspektasi gitu, dan itu benar-benar menghantam aku kanan kiri depan belakang atas bawah, dalam artian karakter aku benar-benar di shape di industri ini, karena disinilah aku baru menyadari bahwa hidup tuh emang gak bisa dikasih ekspektasi terus gitu. It will crush you, and at some point kamu akan menyerah karena kamu tidak figuring things out, kayak jadi reward sendiri, panik sendiri gitu, dan it will crush you. Jadi aku akhirnya kayak menjalani industri ini benar-benar yang kayak harus tanpa ekspektasi gitu. Tanpa ekspektasi itu dalam arti apakah kamu nggak ada sesuatu untuk di reach atau bukan tanpa goals tapi tanpa ekspektasi, dalam artian ekspektasi itu jadi gini, misalkan aku punya goal, aku mau punya album gitu, tapi ekspektasi bisa jadi, tapi album itu aku maunya pecah 1 billion streamers gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang harus dihilangin, karena itu juga akan menghilangkan ketulusan dalam berkarya menurut aku. Jadinya lebih ke komersil ya. Yes, bener, kayak selalu jadinya nggak bener-bener dari hati tulus apa yang ditulis tuh. Jadi yang dikejar tuh udah beda gitu. Oh, I like it. Jadi akhirnya aku udah mulai menghilangkan hal-hal kayak gitu, walaupun sulit ya, karena aku dasarnya dari anak yang emang definisi akademik banget. Akademik tuh menurut aku sesuatu yang lebih jelas ujungnya, kayak kalau lu belajar segini lu bisa mendapatkan nilai segini. Itu tuh biasanya sama gitu, equal. Gitu untuk apa, basically sebab akibatnya nyata banget deh kalau di akademik. Tapi kan kalau di industri apalagi musik itu kan udah emang beda banget ya. Sangat random, pokoknya sangat tidak bisa dikira-kira gitu. Jadi ya itulah yang memang mungkin harus dinikmati ya. Aku juga lagi belajar mulai menikmati proses. Mulai menikmati proses dan hidup. Berarti kamu tuh lebih fokus ke quality daripada ngejar quantity. Yes. Gitu. Kalau kita lihat kan tren lagu belakangan itu banyak yang galau-galau ya. Kayak lagu-lagu sekarang lagi hipdut sih. Lagi begitu gitu. Nah, kamu berarti tipikal yang nggak follow the trend tapi tetap idealis dengan warna musik kamu kah? Aku tipikal orang yang suka ekspor banyak genre juga sih. Jadi aku jujur suka banget hipdut. Legit aku suka banget hipdut. Aku juga suka lagu galau. Cuman memang namanya juga aku ada dalam satu label. Aku juga harus komunikasi sama label aku, karena aku nggak tahu kan kayak ya mereka maunya apa tuh mungkin kadang beda sama apa yang aku mau. Terus mungkin aku maunya apa menurut mereka kurang cocok. Jadi karena aku masih bekerja sama under a label, menurut aku itu bagusnya memang dibicarakan, dan jadinya ya nggak bisa bener-bener kayak ngikutin arus lagu lagi gimana sekarang ikutin aja, nggak bisa juga sih. Apalagi random banget ya musik, jujur hari ini hipdut besok bisa apa. Betul, jadi lagi galau-galau semua. Iya, kalau terlalu ngikutin takutnya jadi kayak tidak ada, itu tadi jadinya komersil. Iya. Jadinya komersil. Kalau aku gitu sih, jadi mendingan stick to my DNA, stick to my identity aja, cuman ya dimaksimalkan lah, mungkin bisa disesuaikan dengan zamannya, mungkin liriknya disesuaikan, atau mungkin ada instrumen-instrumen yang dimasukin disesuaikan gitu aja sih. Tapi kalau aku ngeliat kamu nih orangnya cukup punya prinsip kuat gitu ya. Kalau aku A, mungkin kamu akan tetap berpegang pada teguh itu. Apa yang membentuk akhirnya kamu menjadi Jemimah yang sekarang? Apa ya, mungkin karena aku dibesarkan sama seorang single parent gitu. Mama kan single parent ya. Jadi aku dari kecil benar-benar emang sendiri, kebanyakan sendiri. Mama kerja Mama gitu. kerja. Jadi aku harus pinter-pinter ngambil keputusan tuh, harus dari kecil bener-bener udah ditempa untuk bisa mendapatkan keputusan sebaik-baiknya, ambillah gitu, istilahnya gitu lah. Sendiri gitu. Jadi emang bener-bener ya gimana ya ngejelasinnya, mungkin karena pembentukan dari kecil itu sih. Jadi masa kecil yang membuat Iya, kayak jadi nggak ada pilihan, kamu harus
bisa memutuskannya sendiri Iya, dan segala kebiasaan sendiri apa-apa segala macam. Jadi terbentuklah prinsip-prinsip yang mungkin pada saat aku kecil waktu itu ya, pendewasaan aku juga itu mempermudah aku untuk mengambil keputusan gitu. Karena menurut aku kayak prinsip itu tiang-tiang kehidupan yang membuat kita jadi lebih mudah sih ngambil keputusan. Tapi kalau terlalu independen juga, apakah kamu ada sometimes merasa wah kosong nih gitu? Karena Lebih ketakut sih ya, karena kayak aduh kok mandiri banget jadi takut gitu kayak. cowok juga jadi Iya. wah ini yang mandiri banget nih. Aduh jadi lama nih gue nikahnya gitu kan. Cuma Tenang, kayak, di sini banyak. Iya kan, jadi agak-agak panik tuh ada gitu kayak. Kok gue terlalu Alpha ini ya, banget. terlalu iya. Aku juga menyadari itu lagi. Jujur. Panik, udah aku langsung merendung lagi. Nah, masih jauh. Tapi enggak, ada ketakutan-ketakutan ada betul. Tapi mungkin cara aku menyikapi lebih kayak gini sih. Aku terlalu percaya value yang aku tanamkan, value yang aku bentuk itu akan sebanding dengan apa yang akan aku dapatkan nanti gitu loh. Jadi mungkin pasangan hidup atau mungkin teman-teman, lingkungan, pekerjaan, rezeki gitu menurut aku akan berbanding lurus. Serem banget terbalik, jangan dulu teman-teman. Berbanding lurus dengan apa yang aku effort, dengan apa yang aku usahakan, dengan apa yang aku bangun selama ini gini. Jadi ya semoga ya kita nggak tahu. Siapa tahu kan Chris Tapi Evans. kalau nggak gue bercanda. lihat kamu kan secara akademis bagus, karir juga amin. bagus gitu. Kamu terganggu gak dengan persepsi bahwa perempuan tuh jangan sekolah tinggi-tinggi, perempuan tuh jangan karir tinggi-tinggi. Nanti kodrat perempuan tuh di rumah aja kayak gitu. Sebagai young generation gitu, gimana? Pinter kali orangnya ngomong gitu. Cie. Suka nih gue nih. Enggak, soalnya kayak gimana ya namanya zaman sekarang kalau nggak sekolah gimana gitu. Tapi kamu masih sering gak mendengar persepsi itu, apa generasi gue doang ya gitu? Kayak enggak deh kalau aku. Aku lumayan udah mulai hilang. Atau mungkin kadang di aplikasi itu ya, di TokTok gitu kan. Mungkin ada 1-2 yang FYP kayak cewek tuh harusnya gini. Iya, Tapi aku masih nemu loh algo. isinya head comment pasti. Jadi aku kayak ya udahlah. Isinya pasti konten-konten kayak gitu, di hate aja orang yang bikin kayak kok gitu sih pemikiran zaman sekarang gitu sih. Jadi kayaknya udah enggak sih. Kalau pemikiran kamu tentang perempuan, kayak gitu, menurut kamu perempuan itu harus bagaimana gitu agar dia bisa bertahan sesuai judul lagu kamu? Oh benar. Jujur ya, aku Ini bener-bener kita tidak menggurui tapi lebih ke nggak sharing. menggurui, aku sharing, purely sharing. Tapi in my perspective, aku paling setujunya kalau perempuan itu satu belajar tinggi-tinggi, dua punya semuanya as in kayak meraih semuanya sendiri, mentally, financially stable segala macam. Karena jujur in this economy balik lagi ya, dan guys. in this era gitu ya, di zaman-zaman ini jujur aku ngelihat banyak banget apalagi kabar-kabar selingkuh segala macem. Terus ceweknya jadi ditinggalin tanpa apa-apa, yang bener-bener kayak jadinya nggak ada harganya gitu, kelihatannya kayak parah banget gitu. Aku miris banget kadang yang ampe ceweknya tuh bener-bener aduh sedih banget deh aku kalau ngeliat berita-berita selingkuh tuh. Banyak jadi, lagi selingkuh, iya makin. Jadi makin aku ngeliat berita-berita kayak gitu, aku makin yang kayak aduh Tuhan, nggak bisa sih perempuan ini kayak istilahnya disuruh stay at home mom yang do nothing, terus kayak nggak nyari uang sendiri, nggak itu. Aduh kayak jujur serem untuk zaman sekarang ya, karena deg-degan aku ngeliatnya, miris. Apalagi ntar mau nggak mau kan pasti anak sama orang tua, biasanya yang under 12 pasti sama ibunya. Terus nanti ibunya harus ngebesarin sendiri, amit-amitnya lakinya kabur, nggak ngasih nafkah, nggak. Ih Tuhan, apalagi kan aku kan dibesarkan sama mama single mother, makin gue yang kayak, makin kayak wah serem banget coy. Jadi Jujur lebih ke aja. perempuan tuh harus punya value dan confidence. Iya, jujur, karena aduh Tuhan serem banget. Aku nggak dulu deh kalau disuruh sih. Kayak aku kalau ketemu amit-amit laki yang kayak kamu diam di rumah gini-gini, kayak oh nggak dulu sayang. Nanti dulu kita kalau gitu. Tapi kalau ditanggung semua nggak berani aku tetap. Karena jujur, kecuali kamu kayak 7 turunan dan udah pasti tidak habis-habis. Boleh lah, ya udahlah mungkin ya.